Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak doakan semoga adik-adik dimanapun berada di dalam keadaan yang sehat dan di dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Kami boleh merasakan berkat Tuhan, damai sejahtera, bahkan kesehatan. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami dan urapilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik tahu asal bahasa yang ada di seluruh muka bumi ini, termasuk bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa Indonesia? Dahulu kala, semua orang di muka bumi menggunakan bahasa yang sama. Mereka dapat mengerti satu sama lain karena mereka berbicara dalam logat yang sama. Kisah ini ditulis oleh Alkitab, yaitu terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan judul Menara Babel. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita ya. Jadi hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang asal muasal bahasa di seluruh dunia. Iya adik-adik, berawal dari kisah Menara Babel ini terciptalah bahasa-bahasa yang ada di seluruh muka bumi. Mari kita dengarkan kisahnya adik-adik. Pada suatu kali, sejumlah orang mengadakan perjalanan menuju ke sebelah timur dan mereka menemukan daerah yang luas serta datar bernama Sinear. Kemudian mereka bersepakat untuk menetap di daerah itu. Kemudian mereka memutuskan untuk membangun sebuah kota yang besar dan merencanakan untuk membangun sebuah menara yang sangat tinggi yang puncaknya sampai ke langit. Mereka memulai pekerjaan mereka dengan membuat batu bata dan bahan-bahan lainnya. Daerah itu sangatlah luas, jadi mereka tidak mendapatkan kesulitan apapun dalam hal membangun. Saat mereka mulai membangun, mereka bekerja dengan penuh semangat. Tetapi ketika Tuhan tahu maksud dan tujuan mereka untuk membangun dan mendirikan menara itu, Tuhan tidak suka dengan kesombongan mereka dan rancangan mereka. Tuhan pun mengacaukan mereka, mengacaukan pembangunan itu. Tuhan membuat mereka berbicara dalam bahasa yang berlainan. Mereka tidak lagi mengerti satu sama lain. Dan kekacauan besar pun terjadi. Mereka bingung karena mereka tidak lagi berbicara dalam satu bahasa. Keadaan pada saat itu sangatlah buruk. Mereka tidak bisa mengendalikan satu sama lain. Mereka berjalan ke sana ke sini dan ada juga yang berlari-lari serta melambai-lambaikan tangan sambil berteriak-teriak. Mereka dibuat Tuhan bingung dan sangat ketakutan karena tidak saling mengerti lagi. Mereka pun berhenti untuk membangun tempat itu dan menara itu. Kemudian mereka berpindah dari tempat itu ke seluruh bumi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kota tersebut disebutkan orang Babel. Dari situlah asal bahasa di seluruh bumi. Itulah adik-adik kisah Menara Babel, di mana Tuhan mengacaukan bahasa seluruh bumi. Menara Babel adalah salah satu simbol keangkuhan manusia pada zaman itu. Karena keangkuhan, menara itu dihancurkan. Jadi adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan menjadi angkuh atau sombong. Bukankah kita semua tahu bahwa kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran? Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan, seperti Menara Babel tadi. Jadi adik-adik sekarang mengerti dan mengetahui bukan asal muasal bahasa yang ada di seluruh dunia. Oleh karena keangkuhan dan kesombongan, kehancuran pun terjadi dan perpecahan juga terjadi di sana. Ingat adik-adik, jangan jadi sombong ya. Tetap taat beribadah, tetap
tetap rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, agar hidup kita selalu dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami hari ini telah mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman ini tertanam di dalam hati kami. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi Tuhan, tidak angkuh dan tidak sombong, tetapi memiliki kerendahan hati, mencintai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.